Dinas Tata Air Jakarta Pusat masih melakukan pencarian kulit kabel di dalam gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Sabtu, tanggal 5 bulan 3 tahun 2016. Petugas menemukan ikan lele berukuran jumbo dari dalam gorong-gorong tersebut. Lele itu tampak besar, dengan ukuran panjang sekitar 60 cm. Saat ditemukan, ikan ini terlihat terapung di aliran air saluran bawah tanah. Petugas saat itu tengah berupaya mengangkut sampah di dalam gorong-gorong dan mendapatkan ikan lele raksasa ini. Petugas menemukan ikan lele jumbo ini mengambang di dalam gorong-gorong. Ujar Kasudin Tata Air Jakarta Pusat, Diki Suherlan di Jalan Medan Merdeka pada Sabtu, tanggal 5 bulan 3 tahun 2016. Ikan lele ini tampak belum lama mati. Terlihat tubuhnya masih belum kaku dan tidak menimbulkan bau busuk. Ya kalau ikan lele sih wajar aja ketemu di gorong-gorong, kan memang hidupnya di air, ucapnya. Ia mengatakan di dalam gorong-gorong tersebut bahkan ditemukan barang-barang yang tak lazim. Ada celana pendek, tikar, linggis, logam, dan lainnya berada di dalam gorong-gorong ini. Kejadian aneh terungkap saat pasukan biru menemukan kulit-kulit kabel di gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Seekor ikan lele berukuran besar ditemukan di antara kabel-kabel. Personel pasukan biru, Turino mengangkat ikan lele ke atas gorong-gorong, Sabtu, tanggal 5 bulan 3 tahun 2016. Kemudian rekannya pun meletakkan lele yang sudah mati itu di pinggir jalan. Lelenya mabok kabel, ujar seorang staf Dinas Tata Air Satino di gorong-gorong di kawasan Bundaran Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Ucapan Satino ini lantas membuat rekan-rekannya tertawa. Hingga hari ini, pasukan biru terus-menerus bekerja ekstra keras untuk membersihkan gorong-gorong di Jalan Medan Merdeka Selatan guna mengatasi genangan di Ring 1. Sementara itu, pihak keluarga Jessica Ngadimin membantah dan mengklarifikasi pemakaian nama dan foto Jessica dalam kasus Mirna. Jessica yang dimaksud dalam kasus kematian Mirna sebenarnya adalah Jessica Wongso dan bukan Jessica Ngadimin. Menurut paman Jessica Ngadimin, Henry Ngadimin, keluarga terpaksa membuat bantahan dan klarifikasi di laman Facebook Jessica Ngadimin karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab memakai foto keponakannya dalam penyebaran kasus Mirna. Henry juga sampai menelpon sebuah media ternama yang menyebut nama keponakannya. Kemudian media ternama itu menghapus berita yang menyebut Jessica Ngadimin. Henry menambahkan Jessica Ngadimin hanya orang kantoran biasa dan saat peristiwa terjadi banyak saksi teman kantor Jessica yang melihatnya ada di kantor. Salah satu yang menjadi dasar polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso adalah hasil rekaman CCTV yang merekam aktivitas Jessica sebelum Mirna tewas. Sementara Jessica saat ini menjadi tersangka tunggal dalam kasus itu. Setelah menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Polda Metro Jaya terus memperkuat bukti-bukti hasil penyelidikan. Sejak Sabtu malam, Jessica resmi ditahan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Keyakinan polisi ini tak lepas dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan serta keterangan para saksi yang mengarah kepada pelaku yang menaruh racun cyanida ke kopi es Vietnam yang sempat diteguk Mirna. Kami mempunyai alasan subjektif, kekhawatiran melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti, serta alasan subjektif untuk unsur pasal gelar perkara yang mencukupi. Kita malam ini terhadap saudari J, SK pada kasus tewasnya saudari Mirna, kami telah tanda tangani, saya tanda tangani sebagai direktur untuk dilakukan penahanan, itu mulai nanti dihitung ya, malam ini nanti pukul 22.30.
Salah satu yang menjadi petunjuk polisi adalah hasil rekaman kamera pengawas yang terpasang di Cafe Olivier yang merekam seluruh kejadian sebelum Mirna mengalami kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia pada 6 Januari lalu. Selain datang lebih awal dan memesan serta membayar minuman Mirna dan Hani, kamera CCTV juga merekam gelagat Jessica yang menurut polisi mencurigakan. Setelah pesanan diantar pelayan, Jessica tampak sibuk menata letak minuman. Sayangnya, tas kertas yang diletakkan di atas meja menghalangi rekaman aktivitas Jessica secara keseluruhan. Namun dalam rekaman itu juga terlihat Jessica sempat memindahkan kopi Mirna ke dekatnya. Keterangan Jessica soal paper bag itu yang dianggap berubah-ubah dan tak sesuai dengan rekaman CCTV menjadi petunjuk lainnya. Karena itu, penyidik Polda Metro Jaya yakin Jessica terlibat kematian Mirna. Hingga kini penyidik menetapkan Jessica sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Iwayan Merta menolak permohonan pra-peradilan tersangka Jessica Kumala Wongso. Hakim menilai apa yang dilakukan termohon pihak Polda Metro Jaya dalam perkara penahanan dan pencekalan atas Jessica dalam kasus kematian Mirna telah sah menurut hukum. Hakim Iwayan Merta menilai proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan pencekalan Jessica sebagai tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Usai persidangan, pihak kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, menyatakan akan menunggu proses selanjutnya di persidangan. Yudi menyatakan berkas pemeriksaan Jessica sebenarnya sudah lengkap, tinggal menunggu bukti perbuatan menuang racun. Bersangkutan mengadili 1. Dalam eksepsi menolak eksepsi dari termohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Menyatakan biaya perkara dalam pra-peradilan ini adalah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh kami, Iwayan Merta SMH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bupati Sarjana Hukum, Panitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh penahanan yang kita mohonkan penahanan tidak sah, gitu. Itu aja saja. Ya. Jika melihat hasilnya seperti ini, langkah ke depan apa? Ya tunggu P21. Tunggu P21 pokok perkaranya diadili, kan gitu. Jadi bisa dibilang kalau diadili kan Jessica datang. Ini kan Jessica nggak datang, ini kan prosesnya saja, ya. Jadi nggak masalah menilai keputusan hakim gimana, Pak? Oh, nggak masalah, lu kewenangan hakim ya. Masih ada tingkat berikutnya di pengadilan lagi ya, Pak? Oh iya, nanti pokok perkara. Saja ya, pokok perkaranya ya, iya, Pak? Persiapannya sudah sejauh mana, Pak? Dalam P21 nih dari tim. Udah ada persiapan, kita belum terima dakwaan. Pemirsa, sidang putusan pra-peradilan Jessica digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim memutuskan menolak gugatan pra-peradilan Jessica. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yuil Yanawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Yuil, pertimbangan apa saja yang disampaikan oleh Hakim hingga kemudian akhirnya memberikan putusan untuk menolak permohonan pra-peradilan dari Jessica Wongso? Ya, Wiki, akhirnya dari sidang putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait permohonan pengajuan pra-peradilan Jessica Kumala Wongso ditolak oleh Hakim yakni Iwayan Merta yang tadi membacakan terkait mengenai Hakim mencermati memang ada beberapa hal terkait mengenai penahanan Jessica dan juga pencekalan yang dilakukan oleh petugas imigrasi dari Polda Metro Jaya. Ini dianggap sah menurut hukum dan sesuai dengan bukti-bukti, sesuai dengan surat bukti dari P1 sampai P5 yang diajukan oleh Polda Metro Jaya, yang juga berkasnya sudah dilimpahkan, yang juga dilakukan oleh Reskrimum dari Polda Metro Jaya ini dianggap telah sah menurut hukum, sehingga tidak ada alasan untuk melepaskan Jessica dari kurungan tahanan sementara sebagai statusnya sebagai tersangka di tahanan Polda, dan kemudian untuk pencekalan ini memang masih terus dilakukan menjadi status dari Jessica sendiri, dan memang dari tadi Hakim menegaskan bahwa mencermati dari penetapan Jessica sebagai tersangka sejak 30 Januari 2016 lalu dinyatakan sah dan permohonan pra-peradilan ditolak oleh Hakim. Berikut kita dengarkan dari keterangan Hakim Iwayan Merta. Bersangkutan mengadili
1. Dalam eksepsi menolak eksepsi dari termohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Menyatakan biaya perkara dalam pra-peradilan ini adalah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh kami, IWN Merta SIMH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bupati Sarjana Hukum, Panitra Pengadil pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Dan tadi usai dari persidangan, dari kuasa hukum dari penyidik kepolisian di Polsek Tanah Abang, Midian Peri tadi juga menyatakan bahwa hasil putusan dari pra-peradilan ini sungguh melegakan dan kiranya ini bisa menjadi satu jalan keluar nantinya pada saat proses di pengadilan sambil menunggu dari proses P21 dilengkapi di Jaksa Penuntut Umum. Wiki. Ya, Yuil, lalu apa tanggapan dari kuasa hukum tersangka terkait ditolaknya gugatan pra-peradilan ini, Yuil? Ya, Wiki, tadi Yudi Bowo juga menyatakan bahwa memang dari putusan pra-peradilan yang dibacakan oleh Hakim IWN Merta ini adalah kewenangan dari hakim sendiri. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum belum sama sekali mempersiapkan nantinya untuk di P21 ataupun di pengadilan nanti. Karena menurut Yudi Bowo, kliennya Jessica Kumala Wongso sama sekali tidak melakukan, yakni menuangkan racun cyanida dalam kopi Mirna yang telah menewaskan Mirna Salihin beberapa waktu lalu. Dan memang dari persiapan nantinya dari Yudi Bowo sendiri sebagai kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini nantinya akan menunggu dari proses pengadilan yang nantinya akan digelar oleh pengadilan sehingga sambil menunggu proses P21-nya nanti dilengkapi. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum akan mengikuti, dan sampai saat ini tadi Yudi Bowo juga menyatakan bahwa berkas ataupun BAP belum diberikan kepada kuasa hukum dari Polda Metro Jaya. Kita akan dengarkan keterangan dari Yudi Bowo selaku kuasa hukum dari Jessica. Penahanan yang kita mohonkan penahanan tidak sah, gitu. Itu aja saja. Pak, jika melihat hasilnya seperti ini, langkah ke depan apa? Ya tunggu P21. Tunggu P21 pokok perkaranya diadili, kan gitu. Jadi bisa dibilang kalau diadili kan Jessica datang. Ini kan Jessica nggak datang, ini kan prosesnya saja, ya. Jadi nggak masalah ya putusan hakim gimana, Pak? Oh, nggak masalah, itu kewenangan hakim ya. Masih ada tingkat berikutnya di pengadilan lagi ya, Pak? Oh, iya, nanti pokok perkara. Iya, iya. Pokok perkaranya ya, Pak? Persiapannya sudah sejauh mana, Pak? Jelang P21 nih dari tim. Udah ada persiapan, kita belum terima dakwaan. Pemirsa, polisi melakukan proses rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta berkaitan dengan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Grand Indonesia Jakarta. Sadrina, bagaimana proses rekonstruksi di Grand Indonesia sekarang? Rekonstruksi yang dilakukan di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta terkait dengan kasus kematian Mirna Salihin selesai meminum kopi ini masih terus berlangsung. Tadi rekonstruksi ini sudah dimulai pada pukul 9 pagi tadi, berarti jika sudah mendekati pukul 1 saat ini adalah rekonstruksi sudah berjalan kurang lebih selama 4 jam. Hingga saat ini sudah ada 35 reka adegan yang sudah dijalankan atau dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Tadi juga kami melihat dari foto yang sudah beredar di kalangan para wartawan saat ini, yaitu sudah ada Hani ataupun teman dari Jessica dan juga Mirna yang turut melakukan reka ulang yang berada di Cafe Olivier. Memang sudah ada 35 reka adegan dari 52 reka adegan secara total dari Jessica masuk ke Cafe Olivier, kemudian terlihat ini memesan minuman kepada salah satu pelayan yang kami lihat di jendela Cafe Olivier ini diberikan kalung ataupun papan nama bernama saksi Cindy, kemudian juga sampai akhirnya nanti Jessica Kumala Wongso ini dan juga Hani berjalan keluar untuk membawa Mirna ke klinik Grand Indonesia. Untuk Mirna sendiri dilakukan ataupun digantikan di sini adalah dari pelayan
kafe dari Cafe Olivier. Dan sejauh ini kami juga masih menunggu keterangan resmi dari Diskrimum Polda Metro Jaya terkait dengan rekonstruksi yang terjadi pada kali ini. Ini adalah rekonstruksi yang pertama setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Mirna Salihin, dan rekonstruksi ini memang dilakukan untuk membuktikan ataupun mencari alat-alat bukti lainnya dan juga mencocokkan sejumlah keterangan-keterangan saksi dan juga keterangan Jessica, di mana menurut Diskrimum Polda Metro Jaya keterangan Jessica ini berubah-ubah dan juga inkonsisten karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan oleh Diskrimum Polda Metro Jaya. Dan dalam rekonstruksi kali ini ada dua versi yang dilakukan. Yang versi pertama adalah versi menurut dari Jessica, kemudian juga versi menurut dari penyidik Diskrimum Polda Metro Jaya. Egan, kami dapat menjelaskan sedikit, ini situasi berbeda jika dibandingkan dengan rekonstruksi sebelumnya ataupun pada yang dilakukan pada 19 Januari 2016 yang lalu, di mana rekonstruksi pada waktu lalu ini memang memperbolehkan para wartawan masuk ke dalam halaman gedung Olivier ataupun ke Cafe Olivier untuk mengambil gambar dan juga menyaksikan bagaimana rekonstruksi tersebut. Namun kali ini rekonstruksi memang terkesan agak tertutup. Para wartawan tidak boleh berada di halaman, tapi para wartawan hanya dapat mengambil gambar dan juga menunggu dari keterangan resmi dari Diskrimum Polda Metro Jaya dari depan pagar dari Grand Indonesia. Sementara itu dari Cafe Olivier juga terkesan tertutup, di mana pada kali ini rekonstruksi memang dikelilingi oleh pot-pot bunga ataupun pot-pot tanaman, dan juga di jendelanya ini ditutup kain coklat dan juga dilapisi oleh kain hitam. Sementara untuk mobil polisi di sini juga terlihat terparkir di depan Cafe Olivier yang tidak seperti biasanya. Ini seperti yang terjadi rekonstruksi pada pertama kali yang berada di Cafe Olivier ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Egan. Baik, terima kasih atas informasi terbaru langsung dari Grand Indonesia berkaitan dengan rekonstruksi kasus Wayan Mirna Salihin. Terima kasih, Sadrina. Yang melihatnya ada di kantor. Salah satu yang menjadi dasar polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso adalah hasil rekaman CCTV yang merekam aktivitas Jessica sebelum Mirna tewas. Sementara Jessica saat ini menjadi tersangka tunggal dalam kasus itu. Setelah menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Polda Metro Jaya terus memperkuat bukti-bukti hasil penyelidikan. Sejak Sabtu malam, Jessica resmi ditahan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Keyakinan polisi ini tak lepas dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan serta keterangan para saksi yang mengarah kepada pelaku yang menaruh racun cyanida ke kopi es Vietnam yang sempat diteguk Mirna. Kami mempunyai alasan subjektif, kekhawatiran melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti, serta alasan subjektif unsur-unsur pasal gelar perkara yang mencukupi. Kita malam ini terhadap saudari J, SK pada kasus tewasnya saudari Mirna, kami telah tanda tangani, saya tanda tangani sebagai direktur. Itu dilakukan penahanan, itu mulai nanti dihitung ya, malam ini nanti pukul 22.30. Salah satu yang menjadi petunjuk polisi adalah hasil rekaman kamera pengawas yang terpasang di Cafe Olivier yang merekam seluruh kejadian sebelum Mirna mengalami kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia pada 6 Januari lalu. Selain datang lebih awal dan memesan serta membayar minuman Mirna dan Hani, kamera CCTV juga merekam gelagat Jessica yang menurut polisi mencurigakan. Setelah pesanan diantar pelayan, Jessica tampak sibuk menata letak minuman. Sayangnya, tas kertas yang diletakkan di atas meja menghalangi rekaman aktivitas Jessica secara keseluruhan.
Namun dalam rekaman itu juga terlihat Jessica sempat memindahkan kopi Mirna ke dekatnya. Keterangan Jessica soal paperback itu yang dianggap berubah-ubah dan tak sesuai dengan rekaman CCTV menjadi petunjuk lainnya. Karena itu, penyidik Polda Metro Jaya yakin Jessica terlibat kematian Mirna. Hingga kini, penyidik menetapkan Jessica sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Iwayan Merta menolak permohonan pra-peradilan tersangka Jessica Kumala Wongso. Hakim menilai apa yang dilakukan termohon pihak Polda Metro Jaya dalam perkara penahanan dan pencekalan atas Jessica. Dinas Tata Air Jakarta Pusat masih melakukan pencarian kulit kabel di dalam gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Sabtu, tanggal 5 bulan 3 tahun 2016. Petugas menemukan ikan lele berukuran jumbo dari dalam gorong-gorong tersebut. Lele itu tampak besar, dengan ukuran panjang sekitar 60 cm. Saat ditemukan, ikan ini terlihat terapung di aliran air saluran bawah tanah. Petugas saat itu tengah berupaya mengangkut sampah di dalam gorong-gorong dan mendapatkan ikan lele raksasa ini. Petugas menemukan ikan lele jumbo ini mengambang di dalam gorong-gorong. Ujar Kasudin Tata Air Jakarta Pusat, Diki Suherlan di Jalan Medan Merdeka pada Sabtu, tanggal 5 bulan 3 tahun 2016. Ikan lele ini tampak belum lama mati. Terlihat tubuhnya masih belum kaku dan tidak menimbulkan bau busuk. Ya kalau ikan lele sih wajar aja ketemu di gorong-gorong, kan memang hidupnya di air, ucapnya. Ia mengatakan di dalam gorong-gorong tersebut bahkan ditemukan barang-barang yang tak lazim. Ada celana pendek, tikar, linggis, logam, dan lainnya berada di dalam gorong-gorong ini. Kejadian aneh terungkap saat pasukan biru menemukan kulit-kulit kabel di gorong-gorong Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Seekor ikan lele berukuran besar ditemukan di antara kabel-kabel. Personel pasukan biru, Turino mengangkat ikan lele ke atas gorong-gorong, Sabtu, tanggal 5 bulan 3 tahun 2016. Kemudian rekannya pun meletakkan lele yang sudah mati itu di pinggir jalan. Lelenya mabok kabel, ujar seorang staf Dinas Tata Air Satino di gorong-gorong di kawasan Bundaran Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Ucapan Satino ini lantas membuat rekan-rekannya tertawa. Hingga hari ini, pasukan biru terus-menerus bekerja ekstra keras untuk membersihkan gorong-gorong di Jalan Medan Merdeka Selatan guna mengatasi genangan di Ring 1. Sementara itu, pihak keluarga Jessica Ngadimin membantah dan mengklarifikasi pemakaian nama dan foto Jessica dalam kasus Mirna. Jessica yang dimaksud dalam kasus kematian Mirna sebenarnya adalah Jessica Wongso dan bukan Jessica Ngadimin. Menurut paman Jessica Ngadimin, Henry Ngadimin, keluarga terpaksa membuat bantahan dan klarifikasi di laman Facebook Jessica Ngadimin karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab memakai foto keponakannya dalam penyebaran kasus Mirna. Henry juga sampai menelpon sebuah media ternama yang menyebut nama keponakannya. Kemudian media ternama itu menghapus berita yang menyebut Jessica Ngadimin. Henry menambahkan Jessica Ngadimin hanya orang kantoran biasa dan saat peristiwa terjadi banyak saksi teman kantor Jessica. Cukup sehingga tidak ada alasan untuk melepaskan Jessica dari kurungan tahanan sementara sebagai statusnya sebagai tersangka di tahanan Polda, dan kemudian untuk pencekalan ini memang masih terus menjadi status dari Jessica sendiri, dan memang dari tadi hakim menegaskan bahwa mencermati dari penetapan Jessica sebagai tersangka sejak 30 Januari 2016 lalu dinyatakan sah dan permohonan pra-peradilan ditolak oleh hakim. Berikut kita dengarkan dari keterangan Hakim Iwayan Merta. Bersangkutan mengadili 1. Dalam eksepsi menolak eksepsi dari termohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Menyatakan biaya perkara dalam pra-peradilan ini adalah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh kami, Iwayan Merta SMH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bupati Sarjana Hukum, Panitra Pengadil pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Dan tadi usai dari persidangan, dari kuasa hukum dari penyidik kepolisian di Polsek Tanah Abang, dan Midian Peri tadi juga menyatakan bahwa hasil putusan dari pra-peradilan ini sungguh melegakan dan kiranya ini bisa menjadi satu jalan keluar nantinya pada saat proses di pengadilan sambil menunggu dari proses P21 dilengkapi di Jaksa Penuntut Umum. Wiki. Ya, Yuil, lalu apa tanggapan dari kuasa hukum tersangka terkait ditolaknya gugatan pra-peradilan ini, Yuil? Ya, Wiki, tadi Yudi Wibowo juga menyatakan bahwa memang dari putusan pra-peradilan yang dibacakan oleh Hakim Iwayan Merta ini adalah kewenangan dari hakim sendiri. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum belum sama sekali mempersiapkan nantinya untuk di P21 ataupun di pengadilan nanti. Karena menurut Yudi Wibowo, kliennya Jessica Kumala Wongso sama sekali tidak melakukan, yakni menuangkan racun cyanida dalam kopi Mirna yang telah menewaskan Mirna Salihin beberapa waktu lalu. Dan memang dari persiapan nantinya dari Yudi Wibowo sendiri sebagai kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini nantinya akan menunggu dari proses pengadilan yang nantinya akan digelar oleh pengadilan sehingga sambil menunggu proses P21-nya nanti dilengkapi. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum akan mengikuti, dan sampai saat ini tadi Yudi Wibowo juga menyatakan bahwa berkas ataupun BAP belum diberikan kepada kuasa hukum dari Polda Metro Jaya. Kita akan dengarkan keterangan dari Yudi Wibowo selaku kuasa hukum dari Jessica. Penahanan yang kita mohonkan penahanan tidak sah, gitu. Itu aja saja. Ya. Jika melihat hasilnya seperti ini, langkah ke depan apa nih? Ya tunggu P21. Itu P21 pokok perkaranya diadili, kan gitu. Jadi bisa dibilang kalau dihadiri kan Jessica datang. Ini kan Jessica nggak datang, ini kan prosesnya saja, ya. Jadi nggak masalah ya putusan hakim gimana, Pak? Nggak masalah, itu kewenangan hakim, ya. Masih ada tingkat berikutnya di pengadilan lagi ya, Pak? Oh iya, nanti pokok perkara. Iya, iya. Pokok perkaranya ya, Iya, Pak? Persiapannya sudah sejauh mana, Pak? Jelang P21 nih dari tim. Udah ada persiapan, kita belum terima dakwaan. Pemirsa, polisi melakukan proses rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta berkaitan dengan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Grand Indonesia Jakarta. Sadrina, bagaimana proses rekonstruksi di Grand Indonesia sekarang? Rekonstruksi yang dilakukan di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta terkait dengan kasus kematian Mirna Salihin seusai meminum kopi ini masih terus berlangsung. Tadi rekonstruksi ini sudah dimulai pada pukul 9 pagi tadi, berarti jika sudah mendekati pukul 1 saat ini adalah rekonstruksi sudah berjalan kurang lebih selama 4 jam. Hingga saat ini sudah ada 35 reka adegan yang sudah dijalankan atau dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Tadi juga kami melihat dari foto yang sudah beredar di kalangan para wartawan saat ini, yaitu sudah ada Hani ataupun teman dari Jessica dan juga Mirna yang turut melakukan reka ulang yang berada di Cafe Olivier. Memang sudah ada 35 reka adegan dari 52 reka adegan secara total dari Jessica masuk ke Cafe Olivier, kemudian terlihat ini memesan minuman kepada salah satu pelayan yang kami lihat di jendela Cafe Olivier ini diberikan kalung ataupun papan nama bernama saksi Cindy, kemudian juga sampai akhirnya nanti Jessica Kumala Wongso ini dan juga Hani berjalan keluar untuk membawa Mirna ke klinik Grand Indonesia. Untuk Mirna sendiri dilakukan ataupun digantikan di sini adalah dari pelayan kafe dari Cafe Olivier, dan sejauh ini kami juga masih menunggu keterangan resmi dari Diskrimum Polda Metro Jaya terkait dengan rekonstruksi yang terjadi pada kali ini. Ini adalah rekonstruksi yang pertama setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Mirna Salihin, dan rekonstruksi ini memang dilakukan untuk membuktikan ataupun
mencari alat-alat bukti lainnya dan juga mencocokkan sejumlah keterangan-keterangan saksi dan juga keterangan Jessica, di mana menurut Ditreskrim Polda Metro Jaya, keterangan Jessica ini berubah-ubah dan juga inkonsisten karena tidak sesuai dalam kasus kematian Mirna telah sah menurut hukum. Hakim Iwayan Merta menilai proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan pencekalan Jessica sebagai tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Usai persidangan, pihak kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, menyatakan akan menunggu proses selanjutnya di persidangan. Yudi menyatakan berkas pemeriksaan Jessica sebenarnya sudah lengkap, tinggal menunggu bukti perbuatan menuang racun. Bersangkutan mengadili 1. Dalam eksepsi menolak eksepsi dari termohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Menyatakan biaya perkara dalam pra-peradilan ini adalah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh kami, Iwayan Merta SMH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bupati Sarjana Hukum, Panitra Pengerti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh penahanan yang kita mohonkan penahanan tidak sah, gitu. Itu aja saja. Ya. Jika melihat hasilnya seperti ini, langkah ke depan apa? Ya tunggu P21. Itu P21 pokok perkaranya diadili, kan gitu. Jadi bisa dibilang kalau diadili kan Jessica datang. Ini kan Jessica nggak datang, ini kan prosesnya saja, ya. Bagi Pak menilai keputusan hakim gimana, Pak? Oh, nggak masalah, lu kemenangan hakim, ya. Masih ada tingkat berikutnya di pengadilan lagi ya, Pak? Ya? Oh iya, nanti pokok perkara. Iya, iya. Pokok perkaranya ya, iya, Pak? Persiapannya sudah sejauh mana, Pak? Jelang P21 lagi dari tim. Udah ada persiapan, kita belum terima dakwaan. Pemirsa, sidang putusan pra-peradilan Jessica digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim memutuskan menolak gugatan pra-peradilan Jessica. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yuil Yanawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Yuil, pertimbangan apa saja yang disampaikan oleh Hakim hingga kemudian akhirnya memberikan putusan untuk menolak permohonan pra-peradilan dari Jessica Wongso? Ya, Wiki, akhirnya dari sidang putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait permohonan pengajuan pra-peradilan Jessica Kumala Wongso ditolak oleh Hakim yakni Iwayan Merta yang tadi membacakan terkait mengenai hakim mencermati memang ada beberapa hal terkait mengenai penahanan Jessica dan juga pencekalan yang dilakukan oleh petugas imigrasi dari Polda Metro Jaya. Ini dianggap sah menurut hukum dan sesuai dengan bukti-bukti, sesuai dengan surat bukti dari P1 sampai P5 yang diajukan oleh Polda Metro Jaya, yang juga berkasnya sudah dilimpahkan, yang juga dilakukan oleh Reskrimum dari Polda Metro Jaya ini dianggap telah sah menurut